apa namanya, proses keilmuan, perkembangan keilmuan. Karena pendapat orang di mana dia berada itu sering berbeda dengan pendapat ulama lain yang tinggal di tempat berbeda. Ada satu kaidah, ada yang tahu kaidah yang berkaitan dengan ini? Orang tinggal di tempat yang berbeda, di masa yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang tahu kaidah ini? Ada yang tahu? Yono, Saryono, mana Saryono? Wah ini lari ini, ya yang kelihatan cuman pintunya saja. Septian, tahu Septian? Tahu kaidah yang berkenaan ada sebuah kaidah fikih? Ya, ada sebuah kaidah yang menyebutkan ya di mana ia tinggal, di mana ia hidup, kapan ia hidup, itu kadang memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama atau tokoh atau mujtahid yang hidup di daerah yang berbeda. Ada yang tahu? Kaidahnya ada yang tahu? Tes, halo? Oh, nggak ada suaranya. San, Isan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Isan, nggak tahu? Septian? Tahu? Rita? Mana Rita tadi? Ada Rita tadi. Tahu? Firdos? Halo? Hah? Nggak masih tinggi. Aku minta tolong dicaskan juga. Enggak dicaskan. Harusnya mana? Halo? Ya. Jelek sinyalnya ya? Ya Pak, jelek Pak sinyalnya. Tapi kok kamu suaranya bagus? Suara saya kedengeran jelas nggak di situ? Suka ini Pak, putus-putus Pak. Mana cara? Itu kabelnya. Bentar, saya tata dulu. Itu kabel listriknya. Oh ini, Masya Allah. Ini. Halo ya? Kelihatan. Terdengar suaranya? Dengar. HP Aiman. HP. Wah ini memang persoalan, tapi bagus sinyal saya Pak. Sinyal saya penuh bagus kok.
Oke, saya lanjutkan. Coba tes semua suaranya. Absen, Sareno, suara jelas? Sareno coba hadir. Bilang hadir. Neneng hadir? Hadir. Oke, Riza, Fauzia? Hadir Pak. Oke, Abdul Aziz? Abdul Aziz? Mana Abdul Aziz? Sinyalnya jelek kayaknya Pak Abdul Aziz. Nurul Muhammad Septian? Hadir Pak, putus-putus. Suara saya terdengar baik apa tidak? Kurang Pak. Kurang. Dewi Robiatul? Hadir Pak. Tapi suaranya Anda bagus semua di saya. Istilahnya hadir Ustaz. Ini siapa? Realme SS siapa nih? Realme SS nih. Zani Ustaz. Mau Zani. Realme Diganti namanya Pak Ustaz. Ayo ganti kalau Realme. Oke, kita lanjutkan. Saya nanti gila aja, saya rekam ini, nanti saya share di YouTube. Jadi kalau misalkan tidak jelas, Anda bisa mengakses di YouTube ya. Ini karena saya yakin kalau rekaman cukup baik terekam di komputer saya. Nah, saya ingin melanjutkan. Ini kenapa sih suaranya? Nggak ada. Kok mati juga saya? Ya, saya ingin melanjutkan terkait dengan mata kuliah ini. Jadi dari awal saya memberikan beberapa tugas bagi Anda untuk melakukan penelusuran terkait dengan manfaat, tujuan, target akhir dari mata kuliah fikih Muqarron ini. Lalu kemudian di pertemuan selanjutnya saya menugaskan Anda untuk mencari profil para ulama, lalu bagaimana mereka hidupnya, kondisinya seperti apa, termasuk adakah pengaruh kedekatan dengan sumber sunnah seperti Makkah atau Madinah, ada pengaruh apa tidak? Imam Malik, Imam Syafi'i yang tinggal di Makkah dan Madinah, seperti apa pendapatnya? Lalu Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hambal, seperti apa pendapatnya? Karena beliau-beliau tinggal yang di tempat yang agak jauh. Kenapa? Karena faktor geografi ini para ulama nampaknya bersepakat, yang kemudian melahirkan sebuah kaidah. Kaidah ini Anda bisa catat, tapi kalau misalkan hafal nggak perlu dicatat. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Perubahan sebuah hukum itu dapat terjadi karena adanya perbedaan zaman dan perbedaan tempat. Itu yang menjadi kaidah yang pertama kali dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah meskipun dengan redaksi yang agak berbeda, tapi substansinya adalah taghayyurul fatawa bitaghayyuril amkinah wal azminah. Ibnu Qayyim bahkan mengatakan la yajuzu ayyakhrujal fatawa biduni ta'rifihi bi ahkami zamani. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan tidak boleh seorang ulama mengeluarkan fatwa tanpa mengetahui kondisi keadaan sosial masyarakat yang berlaku pada zamannya.
Inilah yang kemudian mata kuliah fikih muqaronah ini menjadi penting untuk kita pelajari. Kita bisa menjadi tahu pendapat ulama yang lain seperti apa. Imam Syafi'i mengatakan, ya, qauluna shawab yahtamil khata wa qauluhum atau wa qauluhu khata yahtamil shawab. Ini pendapat ini sangat populer. Perkataan kami itu, pendapat saya adalah benar, tapi mengandung kesalahan. Dan pendapat mereka salah, tapi mengandung kebenaran. Ini untuk statement ini dikeluarkan dalam rangka mengurangi faktor fanatisme berlebihan terhadap pendapat seseorang, termasuk pendapat golongannya. Nah, Imam Syafi'i di awal-awal sudah mengatakan seperti itu. Qauluna sahih, ya, qauluna sahih atau shawab yahtamil khata wa qauluhu khata yahtamilul shawab. Pendapat saya itu benar tapi mengandung potensi kesalahan. Pendapat mereka itu salah tapi mengandung potensi kebenaran. Nah, ini yang kaidah-kaidah ini harus Anda pahami, Anda hafal sebagai seorang tokoh agama atau lulusan perguruan tinggi agama. Kemudian saya sudah memeriksa kerjaan Anda yang dikirim lewat Google Classroom. Jadi seluruh pekerjaan Anda kan dikirimkan ke kami untuk ingin mendeteksi seperti apa keseriusan Anda semua dalam mengikuti proses perkuliahan. Saya sudah memberikan tugas 2-3 kali ya, dan kalau itu sudah saya periksa, itu mesti sudah muncul nilai. Itu berarti sudah diperiksa. Kalau Anda tidak mempunyai nilai, bisa jadi Anda karena memang tidak mengerjakan atau katanya belum masuk. Nah, saya kembali ke orient tentang mata kuliah ini. Nah, ada satu contoh pendapat para ulama yang dalam satu kasus sumbernya berbeda, tapi produk atau hasil ijtihadnya berbeda. Saya contohkan misalkan dalam ayat tentang wudhu. Saya pernah bercerita nggak tentang wudhu ya? Saya nggak tahu tentang wudhu. Ada firman surat Al-Maidah kalau salah ya. Ada yang hafal ayat tentang wudhu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati Fagsilu wujuhakum. Terus wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Saya pernah cerita ini belum ya? Dulu waktu di semester pertama kali Ustaz yang ketemu sama antum. Apa itu mata kuliah apa dulu ya? Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Enggak ada nawaitul wudu'a. Ya, mungkin ada yang ingat. Ya, mungkin sekedaran aja. Atau saya contohkan. Oke, sebelum contoh yang saya kasih ini ayat karena gampang, karena kita sering lakukan, tapi banyak perbedaan ya. Saya ingin ceritakan aja. Kalaupun mengulang ya, mudah-mudahan mungkin sebagian Anda yang lupa ya, biar ingat kembali ya. Jadi
ayat tentang wudhu ini kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Nah, saya ingin awali dengan faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum artinya apa? Maka basuhlah wajahmu. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Nah, apa yang menjadi perbedaan di sini? Pada ayat sama. Yang ingin saya soroti adalah di ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini ulama sudah berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu disebabkan huruf apa? Huruf jar, ila, ya, yang itu para ulama mengeluarkan pendapat ada makna. Ila itu bimana ghoyah, sama ila bimana hatta. Ghoyah sampai, jadi ini yang kemudian implikasinya dalam persoalan wudhu, orang ketika membasuh tangan, itu kalau sudah sampai suku, sudah dianggap sah. Kan itu ya. Tapi kalau misalkan bagi ulama lain, nggak cukup kalau hanya sampai siku, harus melampaui siku. Karena ulama ini memiliki pendapat bahwasanya mana ilah di situ bermakna hatta. Nah, kalau goyah, yang penting sudah sampai ke batas siku, itu sudah dianggap sudah memenuhi syarat. Nah, tapi kalau hatta dia harus sudah masuk. Ini perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas makna huruf, terutama huruf jar. Lalu selanjutnya wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah apa? Kepalamu. Pertanyaan ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama gara-gara huruf ba. Karena kalau misalkan dalam bahasa Arab kata-kata masaha itu adalah fi'il muta'ati, bukan fi'il lazim. Fi'il muta'ati misalkan namanya fi'il muta'ati itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, objek. Emsah saburoh, kan langsung. Atau ana amsahu saburoh. Saya mengusap atau menghapus papan tulis. Langsung amsahu saburoh. Kenapa di Al-Quran masahanya ditambahi dengan huruf ba? Padahal kalau dalam bahasa bahasa umumnya namanya masaha nggak pakai ba. Ini mesti kira-kira gitu. Allah itu ada maksud, kira-kira ada maksud. Kenapa masaha ditambah huruf ba? Wamsahu birusikum. Nah, di situ para ulama kemudian berbeda pendapat. Perbedaan pendapat terjadi karena menafsirkan huruf ba. Ba di situ ada bermakna ba'diyah. Maka ulama mengeluarkan pendapat yang bermacam-macam, termasuk ketika menerjemahkan ba'diyah itu seperti apa. Kalau wamsahu biru'usikum, misalkan baknya tanpa makna, maka kemudian para ulama, sebagian ulama yang mengatakan huruf ba itu tanpa makna, maka kemudian dia harus mengusap seluruh kepala. Kepala begini, cara mengusapnya begini. Kan gitu ya. Cara mengusapnya begini. Karena seluruh kepala. Namanya masaha wamsahu biru'usikum, ya usaplah seluruh kepala. Tapi karena ada juga ulama yang berpendapat adanya huruf ba itu bermakna ba'diyah, maka di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Apa maksud sebagian itu? Sebagian itu sebagian kecil atau sebagian besar? Kalau saya mengatakan saya memakan roti sebagian, saya memakan roti
sebagian. Nah, kira-kira kalau misalkan baru 1/10 itu sudah bisa disebut sebagian atau belum? Kira-kira. Bisa. Bisa kan? Bisa. Separohnya juga bisa disebut sebagian, setengahnya juga bisa disebut sebagian, sebagian kecil juga bisa disebut sebagian. Nah, para ulama berbeda lagi. Ketika ada pendapat ba'diyah, itu pun juga berbeda lagi. Sebagian kecil, maka yang diatur oleh Syafi'iyah, makanya ketika mengusap kepala, boleh sebagian kecil. Dia beli batasi minimal 3 helai rambut. Meskipun juga sunahnya di mazhab Syafi'iyah sunahnya juga diperbesar. Mazhab Abu Hanifah misalkan, mazhab Hanafi, namanya sebagian juga punya pendapat lagi. Makanya mazhab Hanafi mengatakan sebagian itu adalah dia minimal adalah seukuran telapak tangan. Jadi kalau misalkan mau ngusap kepala harus nempel minimal setelapak tangan. Nah, sementara mazhab Maliki itu namanya ya keseluruhan. Maka kemudian begini. Nah, yang menarik kita coba keluar dari perbedaan mazhab itu. Artinya kalau misalkan kita melihat tetangga Anda di samping Anda kok ada wudhu, caranya berbeda, yaitu jangan disalahkan. Karena jangan-jangan mereka itu pendapat para ulama yang tadi ulama misalkan salah satu adalah ulama dari mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Mungkin kita rata-rata begini, wudhu begini aja. Atau kadang di tengkuknya saja. Kadang begitu kan ya. Kadang di tengkuknya, kadang hanya ini saja. Pokoknya apalagi orang-orang yang sudah punya sisir, rambutnya sudah disisir bagus, dikasih minyak, merasa sayang dikasih air. Ada yang cuma 3 helai. Tapi kita coba keluar kira-kira hikmah kenapa wudhu seperti itu. Saya ada satu ulama yang menyarankan atau menyarankan kalau wudhu ketika mengusap kepala itu sebaiknya yang besar, pilih yang paling besar. Laksanakan sunnah itu. Kenapa? Guyonannya kan gini. Nanti di akhirat itu akan ada panggilan terhadap umat Rasulullah. Mana yang terlihat bersinar dan mana yang tidak bersinar. Kalau yang bersinar itu berarti anggota badannya sering dipakai untuk wudhu. Kalau yang nggak bersinar berarti nggak pernah wudhu. Orang kalau nggak pernah wudhu pasti nggak pernah sholat. Yang jadi masalah itu kan kalau malaikat yang ditugaskan untuk menyeleksi kan gampang. Yang bersinar terang akan langsung dikirim ke surga. Tapi kalau yang nggak bersinar langsung dikirim ke neraka. Nah sekarang yang kelap-kelip gimana? Yang kelap-kelip karena wudhunya tadi dikit gitu. Kan dari jauh cukup kemudian kelihatan kelap-kelip nggak bersinar. Malaikat bingung nih. Wah ini dimasukkan ke neraka kok ada kelap-kelipnya, dimasukkan ke surga kok kelap-kelipnya sedikit, sinarnya sedikit. Maka ada yang ulama yang memberikan saran. Ya ini meskipun di luar kajian kita, ini hanya masalah fadhail saja. Jadi menyarankan untuk mengusap yang ukurannya yang besar. Jadi kita ambil sunatnya. Kayak misalkan Imam Syafi'i mengusap kepala seluruhnya itu menjadi sunat bukan wajib. Yang wajib adalah minimal 3 helai rambut. Nah ini contoh. Dari situ ayatnya satu yang dikaji, tapi pendapatnya berbeda-beda. Nah inilah yang kemudian dalam fikih muqaranah, dalam kajian kita,
pendapat-pendapat yang beraneka ragam ini, ya, yang beraneka ragam ini kita kaji, kita cari wajhul istidlalnya. Iya, ribet banget. Kita cari wajhul istidlal. Apa itu wajhul istidlal? Wajhul istidlal itu adalah alasan hukumnya. Mengapa seperti itu? Lalu dasarnya apa? Dasarnya hadis ini, kenapa misalkan gini, kenapa Imam Syafi'iyah ketika mengusap kepala, kok boleh sedikit, sementara Imam Hanifah kok setelapak tangan. Lalu Imam Malik, kenapa minimal sepertiga kepala? Itu dicari. Nah, setelah ketemu dalilnya ini, itu, maka kemudian ada namanya proses tarjih. Proses tarjih. Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat itu yang kemudian diacu sebagai sebuah perilaku. Saya contohkan dalam kasus misalnya gini. Kasus menyentuh lawan jenis atau lawan jenis yang mahram. Ya. Jadi yang bukan mahram. Yang kalau orang itu bersentuhan, itu kan ada rujukan ayat bahwasanya perempuan itu menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya itu adalah membatalkan wudu. Itu kan rujukannya firman Allah. Kan ya? Salah satu adalah ada firman yang potongan ayat aula mastumun nisa. Lamastumun nisa. Lamastumun nisa itu kalau di dalam Qur'annya kan la masa. Fi'il madhinya lamastum berarti lamasa plus antum. Kata-kata la masa. Kata-kata la masa itu terjadi perbedaan pendapat. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan kata-kata la masa itu bermakna mutlak sentuhan. Artinya ketika dia menyentuh lawan jenis bukan muhrimnya, walaupun hanya sentuhan kulit antar kulit, maka itu termasuk membatalkan wudu. Kan gitu ya? Karena memutlakan makna lamasa itu sebagai persentuhan. Dalilnya ya ayat-ayat banyak hadis yang itu juga dianggap kuat. Lalu kemudian berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan kan ketika membaca Al-Quran itu kan aula mastumun nisa, lanya dipanjangkan. Lanya dipanjangkan. Anda cari lihat nanti di ayat tentang lamasa. Lamasa itu ayat dipanjangkan. Artinya ketika lamasa dalam kajian ilmu syarab ya, lamasa itu ala wazan fa'ala bimakna musyarakah. Fa'ala bimakna musyarakah itu berarti kalau musyarakah itu ada keterlibatan kedua belah pihak. Maka kemudian ketika namanya lamasa, gitu ya. Ketika namanya lamasa, maka persentuhan laki-laki dan perempuan itu bisa membatalkan wudu jika kedua belah pihak saling berpartisipasi aktif. Maka mazhab Abu Hanifah yang disebut lamastumun nisa yang membatalkan wudu adalah bersenggama atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Kalau hanya nyentuh biasa tidak membatalkan wudu. Nah, dalilnya ya ada dalilnya nanti, ada rentetan dalilnya. Tapi Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda lagi. Lamasa di situ harus dipilah. Jadi Imam Malik kemudian memiliki lamasa itu bukan ya sentuhan, tapi harus dipilah. Maka Imam Malik membagi kata-kata lamasa dalam dua makna. Pertama adalah lamasa itu berarti adalah menyentuh tanpa syahwat sama menyentuh pakai syahwat.
Imam Malik mengatakan orang yang menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya, kalau dia pakai syahwat maka membatalkan wudu. Kalau nggak pakai syahwat tidak. Kalau nggak pakai syahwat tidak membatalkan wudu. Kalau pakai syahwat membatalkan wudu. Dari sekian dalil itu sudah dikaji. Pendapat ulama begini. Lalu kemudian ada wajhul istidlalnya, dalilnya ada. Lalu kemudian kekuatan hadisnya dikaji, ujung-ujungnya lalu kemudian dilakukan tarjih. Nah, dari pendapat itu, siapa yang paling kuat? Pendapat ulama mana yang paling kuat? Maka kemudian ketika dilakukan tarjih, ternyata hadis yang paling kuat adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik kemudian dianggap pendapat yang paling kuat, yang dia membedakan antara menyentuh pakai nafsu sama menyentuh tidak pakai nafsu. Nah ini maka kemudian kalau kita sudah melakukan tarjih, kita lebih baik beramal dengan apa namanya yang sudah ditarjih tadi. Ini kira-kira ruang lingkup fikih muqaranah kajiannya itu seperti ini. Ya, lagi-lagi ini strukturnya. Nanti ketika ada dikasih permasalahan, lalu kemudian cari wajhul istidlalnya, lalu kemudian cari dalilnya, lalu pilih mana yang kuat, mana yang lemah. Nanti yang kuat itu yang dipilih. Nah, Anda sebagai mahasiswa perguruan tinggi agama Islam harus paham yang kayak gini. Dan harus biasa melakukan tarjih dari pendapat-pendapat yang beredar. Pendapat-pendapat para ulama yang berkembang. Anda melakukan itu, maka itu akan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dalam kajian keislaman. Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Saya persilahkan. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, yang tadi masalah wajibul istidlal ya Ustaz, antara 4 pendapat imam. Beliau ini semua kan adalah orang-orang pakar-pakar di dalam istibatul hukum gini Pak Ustaz. Terus ketika ada satu perkara dengan beberapa dalil, terus kemudian dari 4 ulama itu mempunyai masing-masing pendapat, terus kemudian ditarjih. Nah, yang menjadi pertanyaannya Ustaz, yang mentarjihnya itu siapa Ustaz? Padahal 4 imam ini semua ulama sekaliber pada waktu itu gitu Ustaz. Ya, saya kira ini pertanyaan yang luar biasa. Siapa yang berhak melakukan tarjih? Nah, saya kira kan gini. Kalau di di kalangan NU itu ada namanya lembaga Bahsul Masail. Mas, minum tolong nih, Mas. Kalau di NU itu ada namanya lembaga Bahsul Masail yang dia mengkaji persoalan masail kontemporer. Ya. Ya, bawa aja. Ambil minum. Ini. Minum. Mau enggak? Pegang. Duduk. Ini pegang. Ini pegang, suruh minum. Ya. Jadi kalau di NU itu ada namanya lembaga Bahsul Masail. Di MUI ada namanya Majelis Fatwa. Lalu di di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih. Nah, jadi Majelis Tarjih, Lembaga Bahsul Masail atau Komisi Fatwa MUI itu dalam rangka mengakhiri perbedaan pendapat dari para ulama. Kan gini, kita sebagai generasi belakangan itu kan pusing ya dengan sekian banyak pendapat itu. Kan bingung. Nah, ini perlu kepastian. Kita harus ikut yang mana? Nah, Komisi Fatwa MUI itu akan memberikan keputusan dengan fatwa begini. Bahsul Masail juga akan memberikan putusan begini. Majelis Muhammadiyah juga akan memberikan putusan begini. Memang kemudian ketika hasil keputusan tatib Muhammadiyah, keputusan Komisi Fatwa MUI dan putusan LBMNU
Basrul Masail ketika berbeda kita bikin bingung kita lagi. Maka kemudian bagi kita ya akhirnya kita harus bermazhab lagi. Kita harus mengikuti misalkan ketika sebagai orang misal NU ya ikut putusan Basrul Masail. Yang Muhammadiyah ya ikut putusan Tarjih. Nah, yang kira-kira mau Islamnya Islam yang tidak NU dan Muhammadiyah berarti ikut majelis fatwanya organisasi masing-masing. Atau misalnya kalau bingung ya ikut MUI misalkan. Itu juga sudah dianggap itibak. Karena memang fenomena tarjih adalah termasuk kelompok ijtihad yang dia ijtihad di dalam mazhab, bukan ijtihad mandiri, mustakil. Nah, kalau para ulama itu kan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kan ulama-ulama yang melakukan ijtihad secara mandiri, jadi ijtihad mustakil. Kita sebagai generasi mendatang dengan keterbatasan ilmu pengetahuan kita, ya melakukan ijtihad di dalam mazhab. Nah, ijtihad di dalam mazhab itu salah satunya adalah model tarjih. Nah, kita serahkan aja kepada orang-orang yang secara serius membahas itu, kayak misalkan di Basrul Masail, yaudah di NU serahkan Basrul Masail saja, Muhammadiyah serahkan ke tarjih saja, MUI serahkan ke komisi fatwa saja, ikut itu saja, ikut salah satu pendapat yang kita anggap kita masuk di mana. Nah, dalam kasus misalkan lamsul mar'ah menyentuh lawan jenis itu memang menarik juga. Bagi pengikut mazhab Syafi'i yang fanatik, itu dia masih memberikan catatan, meskipun ketika melakukan tarjih, yang kuat adalah pendapat Imam Malik. Apa katanya di kalangan pengikut mazhab Syafi'i? Meskipun pendapat Imam Malik itu dianggap pendapat yang paling kuat dalam hal persoalan menyentuh lawan jenis, tapi untuk kehati-hatiannya, gitu. Dia membuat catatan sendiri. Untuk kehati-hatiannya, sebaiknya ikut pendapat Imam Syafi'i karena dia mengambil resiko yang minimalis, nyentuh saja batal. Gitu, Mas. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya. Tapi andai kata nih Ustaz ya, ada salah satu ashabu Syafi'i gitu Ustaz. Dia wudhu dengan memakai tata cara wudhu 4 mazhab misalkan ya Pak Ustaz. Tapi dia ngikut pengikutnya Imam Syafi'i gitu Ustaz. Ya. Ketika dibentrokan satu masalah kayak tadi gitu ya Ustaz, nyentuh perempuan baik itu dia syahwat atau tidak syahwat, apakah itu sudah dikatakan dia itu keluar dari pendapatnya Imam Syafi'i atau dia itu tak dengan mazhab lain Ustaz? Iya. Ini pertanyaan yang saya kira luar biasa. Ini sering akan terjadi ketika Anda melakukan umroh atau melakukan ibadah haji. Jadi di dalam gini, yang pertama adalah ketika seseorang itu dia mempelajari pendapat 4 mazhab, lalu kemudian ketika Anda mengambil sebagian pendapat sana, sebagian pendapat sini, apalagi ketika yang diambil adalah yang enak-enak saja, maka itu disebut taklid. Para ulama, jumhur, sebagian besar ulama mengharamkan talfiq, mencampur adukkan pendapat para ulama itu. Mengharamkan talfiq. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang membolehkan. Nah, apa talfiq itu? Saya katakan begini. Ini pentingnya kita belajar ilmu ya, belajar ilmu mazhab lain. Ketika talfiq ini contoh talfiq yang dilarang. Ketika orang berwudu ikut mazhab Syafi'i, itu kan wudunya kan gampang sekali. Diguyur tanpa digosok itu sudah nggak masalah. Masalah rambut sebagian kecil sudah sah. Tangan asal diguyur basahin air sudah sah. Tapi kemudian ketika sholatnya pakai mazhab pakai sholat mazhab
Abu Hanifah misalkan. Udahlah ketika dia jamaah, pokoknya seluruh bacaan diserahkan ke apa namanya imam, misalkan begitu. Lalu ketika masalah batalnya ikut mazhab Imam Malik misalkan, oh saya nggak pakai syahwat, jadi nggak batal. Misalkan. Ya itu namanya talfik. Wudhunya pakai mazhab Syafi'i, sholatnya mazhab Abu Hanifah, lalu kemudian batalnya mazhab Maliki. Itu namanya talfik. Apalagi kalau mengambil yang enak-enaknya saja, yang enteng-enteng saja, itu diharamkan. Karena talfik sendiri secara hukum, jumhur mengatakan haram. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu kita harus tahu pendapat ulama yang lain. Makanya kemudian kalau kita umroh atau kita haji, semenjak naik pesawat, itu sudah niat intiqal madhab, pindah madhab. Kenapa? Nah, misalkan, dari ketika di pesawat, orang sholat di pesawat, di dalam pesawat, atau di dalam kendaraan, tayamum dengan menyentuh bodi pesawat, itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak pernah membolehkan atau mengajarkan berwudu atau bertayamum dari badan pesawat. Mazhab Syafi'i mengatakan ketika bertayamum itu harus dengan debu, dakikun, yang real. Maka kemudian tempelkan ke tanah, kalau mazhab Syafi'i, ke tanah, jeblek, ditiup baru ke muka. Nah, tapi mazhab Maliki membolehkan bertayamum dari badan pesawat. Nah, kenapa? Nah, ini lagi-lagi nanti berkaitan dengan penafsiran. Mazhab Syafi'i mengatakan fatayammamu sya'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang thayyib. Itu mazhab Syafi'i menerjemahkan debunya adalah debu tanah. Debu tanah di bawah, bukan di tembok. Jadi kalau Anda tayamum pakai tembok, Anda mengatakan sebagai pengikut Syafi'i, itu sudah batal. Nggak bisa tayamum dari tembok, harus ke bawah. Itu kalau mazhab Syafi'i. Maka kemudian ketika sholat di atas kendaraan, di dalam pesawat, itu tidak sah. Mazhab Syafi'i hanya membolehkan ketika sholat di atas kendaraan hanya untuk lihurmatil waqt, tapi kemudian setelah mendarat ketemu daratan, dia harus melakukan qadha. Ya, qadha us-shalat. Nah, pentingnya kita tahu mazhab lain tadi. Nah, Imam Malik ternyata ketika dicari-cari, beliau termasuk membolehkan bertayamum dari debu yang berada di atas papan atau di tembok. Kenapa? Karena mazhab Malik menafsirkan fatayammamu sya'idan thayyiba. Sya'id namanya debu adalah kullu ma sya'ada, semua yang terbang. Maka setiap kali ada udara di situ, maka berarti itu dianggap ada debu. Maka ketika di pesawat boleh bertayamum dengan menempelkan dengan menempelkan telapak tangannya pada bodi pesawat atau tempat yang belum disentuh oleh manusia. Boleh. Maka kalau sholat di pesawat, mau sholat di kendaraan, pindah mazhab, mulai dari tayamumnya. Kalaupun ketika wudhunya itu di darat, lalu di pesawat itu atau di kendaraan sholat dengan duduk, tetap dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kalaupun dia bisa sholat, menurut mazhab Syafi'i, dia hanya sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu, bukan untuk menggugurkan kewajiban. Makanya kemudian ketika sholat lihurmatil waqt, ketika sudah sampai darat di dunia nyata, maka dia harus mengqadha, mengulangi sholat itu. Kalau mazhab lain tidak. Maka kemudian ketika ke Mekah itu mulai dari Indonesia, ketika sudah naik pesawat harus intiqal madhab, ketika sudah sampai Mekah juga harus intiqal madhab. Kecuali ketika sholat di hotelnya masing-masing. Tapi ketika sudah dia masuk ke Masjidil Haram,
sudah dari wudhunya harus intikal madhab. Bagaimana cara wudhunya, misalkan madhab Maliki. Biar ketika sama pasangannya bisa tak bergandengan. Atau pindah ke madhab Abu Hanifah. Karena menurut madhab Abu Hanifah, bergandengan, megang pakai nasu atau nggak pakai nasu, tidak membatalkan wudhu. Kalau madhab Maliki, kalau pakai nasu batal. Kan gitu. Karena ketika tawaf itu begitu berdesakan, orang harus berpegangan. Kalau nggak begitu ya, kalau mau kukuh dengan pendapat Syafi'i, maka Anda harus tawaf di bodi masjid yang begitu luas. Kalau di piringan Ka'bah, di Ka'bah itu ada piringan, kalau ada Ka'bah, kalau kita tawaf di sekitar Ka'bah, satu kelilingan itu paling hanya dengan suasana yang berdasarkan gitu paling hanya sekitar 15 menit ya. Tapi kalau yang di masjid itu satu putaran itu bisa 1 jam. Kan jauh sekali. Saya pernah mencoba tawaf di bodi masjid itu, wah lelah sekali. Saya ngajak bersama jamaah itu, Pak, anu aja turun Pak, karena di atas terlalu lama. Satu putaran aja 1 jam. Capek, turun aja. Kalau di dekat Ka'bahnya, satu putaran itu paling hanya 10 menit sampai 15 menit dan bisa cepat selesai. Nah, itu harus intikal madhab di situ. Tapi kalau mau kokoh dengan madhab Syafi'i harus di yang di masjid. Kalau di masjid kan relatif tidak berdesakan. Yang berdesakan adalah ketika di masjid. Jadi begitu. Jadi harus dilarang talfik. Ya. Biar nggak talfik, kita harus tahu madhab lain. Ya. Tahu madhab lain, lalu kemudian Anda menerapkan itu di mana Anda berada. Sehingga kita ketika beragama tidak menjadi berat. Nah, ini pentingnya muqaranatul madzahib. Ya. Ada yang saya tanyakan, maaf Ustaz. Ya. Jadi kan tadi saya cermati dari Ustaz, kalau mau haji atau umroh itu dari pas naik pesawat itu udah niat pindah mazhab kan ya. Ya. Nah, gimana kalau pulangnya itu sebaliknya ke Indonesia? Apakah setelah menyelesaikan ibadah di sana niat lagi pindah mazhab lagi, gimana Ustaz? Apa gimana? Ya. Jadi gini, antara pindah mazhab itu kita bisa lihat kondisi. Nah gini, kenapa ketika naik pesawat itu harus pindah mazhab? Karena diperkirakan Anda mau sholat di atas pesawat, ya kan? Karena kalau nggak pindah mazhab, ya, kalau Anda tidak pindah mazhab, maka Anda kalau pakai mazhab Syafi'i nggak sah sholat di atas pesawat. Maka mau tidak mau jadi harus pindah mazhab. Niat lagi Ustaz ya kalau pulang ke Indonesia gitu ya. Ini ketika, ya walaupun pulang ke Indonesia juga ketika mau diperkirakan nanti kok sholat di atas pesawat, maka ketika mulai sholat di atas pesawat, ketika mulai dari wudhunya atau tayamumnya, itu sudah harus intikal madhab, pindah madhab. Tapi kalau misalkan sudah sampai ke Madinah, Anda mau sholat di hotel saja, sholatnya di hotel saja, atau di sholat yang kira-kira aman tidak bersentuhan dengan istri atau dengan lawan jenis, ya Anda bermahal lagi mazhab Syafi'i. Tapi kemudian ketika Anda mau sekalian tawaf, jadi sudah merancang mau sekalian tawaf atau sa'i, itu kan suka berdesakan. Karena Anda harus menjaga istri Anda, kan mau tidak mau Anda harus pindah mazhab. Ketika sudah wudhu, niat mau umroh, ya, karena nanti akan ada tawaf, ada sa'i yang berdesak-desakan, maka Anda pindah mazhabnya ketika mulai wudhu. Jadi hitungannya mulai wudhunya. Jangan pas mulai misalnya gini, wah setelah mau tawaf, baru pindah mazhab. Nggak bisa, karena wudhu mazhab Syafi'i. Kalau wudhunya mazhab Syafi'i, ya nanti sampai ritual di dalamnya ya harus ikut Syafi'iyah. Satu paket. Jadi bahasanya satu qodiyah, satu paket. Mulai dari wudhunya, pelaksanaan ibadahnya, sampai kemudian batalnya. Itu namanya satu qodiyah. Jangan hanya wudhunya Syafi'i, sholatnya Hanafi, batalnya
Maliki. Iya. Kalau pulang ya ketika karena naik pesawat ya intikal mazhab lagi. Oh Karena iya, iya. diperkirakan sholat di pesawat. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Maaf Ustaz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau tadi mendengarkan semua pembicaraan ini berarti untuk bermazhab itu kita wajib bermazhab atau tidak? Dad? Masalahnya kan kalau misalnya seperti saya tidak ikut yang namanya NU, tidak ikut namanya Muhammadiyah dan sebagainya gitu kan. Saya menjalankan hanya sesuai dengan apa yang udah saya dapat gitu kan. Tidak, artinya tidak bermazhab gitu. Itu bagaimana? Ya. Apa wajib harus bermazhab atau tidak? Ya. Makasih. Wajibkah bermazhab? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi Anda beragama itu mesti bermazhab. Anda ikut guru Anda. Itu mazhab, bermazhab itu. Cuman Anda tidak tahu apakah itu mazhab ini sesuai dengan NU atau sesuai dengan Muhammadiyah atau sesuai dengan yang lainnya. Karena memang tidak pernah belajar kan. Maka penting, misalkan kan gini, di dalam tradisi keilmuan, misalkan di NU, itu seorang murid harus tahu silsilah keilmuan gurunya. Nah, ini kira-kira ke arah mana? Sehingga karena kita sebagai pengikut, sebagai orang yang generasi terbelakang, generasi yang terakhir, itu nggak bisa. Kita tidak bermazhab itu nggak bisa. Mesti bermazhab. Maka penting untuk anggap kalau misalkan kita ber-NU, bermuhammadiyah, berpersis, itu penting. Karena kita itu orang yang sudah tidak sempat belajar lebih dalam lagi tentang agama. Nah, maka kita merasa aman dengan mengikuti pendapat para guru kita. Itu sudah, kita ikut pendapat guru kita, itu sudah bermazhab. Ya, sama dengan sudah bermazhab. Orang awam itu wajib taklid. Orang awam itu wajib taklid. Jangan bilang orang awam mazhab saya Quran dan hadis, itu malah tersesat. Kalau misalkan saya itu mah ikut Quran dan hadis, itu malah tersesat. Apa yang diikuti juga kayak tadi misalkan kasus wudhu tadi. Kamu ikut yang mana? Membasuh tangan itu sampai siku atau sampai di atas siku? Kamu ikut yang mana? Tafsir yang membasuh 3 helai rambut atau seluruh kepala? Jangan-jangan ketika basuh tangan hanya sampai siku, sudah merasa dianggap sah, lalu kemudian ketika kepala itu merasa wajib yang 3 helai rambut. Jangan-jangan itu kan sudah satu kali wudhu saja, itu sudah tafik bolak-balik kan gitu. Maka ini pentingnya kita bermanfaat. Nah, orang awam itu wajib taklid. Tapi orang yang masih warrasikhuna fil ilmi seperti kita, orang yang masih mau belajar, orang yang masih mau ngaji, maka harus dinaikkan levelnya, namanya ittiba. Ittiba itu artinya kita beribadah, melakukan syarat rukun dalam Islam yang dikeluarkan oleh para ulama dan kita tahu alasannya. Kita tahu landasannya. Nah, Anda itu levelnya ittiba karena mahasiswa mau belajar kan gitu. Maka tahu, oh, saya wudhu tuh kalau begini itu misalkan hanya 3 helai karena ngikut pendapat Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah? Karena gitu. Karena memaknai wamsahu biru'usikum cukup dengan sebagian itu bisa 3 helai. Tahu begitu. Cukup begitu saja untuk level kita. Tapi kalau kita mau melevelkan diri kita ke masyarakat awam, ya kita cukup taklid saja. Guru kita ngajarin apa, ya sudah. Nggak tahu alasannya, nggak apa-apa. Cuman seorang abid, seorang ibadah, orang yang beribadah, tahu landasan hukumnya, tahu alasannya, itu jauh lebih utama daripada ketika orang hanya melaksanakan ibadah, tapi nggak tahu dasarnya. Kan gitu ya. Fa inna faqihan
Fa'inna khairu min alfi abidi. Orang yang paham betul tentang agama itu lebih baik daripada 1000 orang yang tukang ibadah. Jadi kalau Anda levelnya sudah mutabik, ittiba, itu dalam beribadah nilainya sama dengan 1000 orang beribadah. Anda ibadah tahu ilmunya, 1 kali sholat, itu nilainya sama dengan 1000 orang abid. Kan begitu? Ya, ya. Yes, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Menurut Ustaz, terkait dengan yang disampaikan Ustaz tadi, dengan apa berpindah-pindah mazhab Ustaz ya, berpindah mazhab dari mazhab satu dan mazhab yang lainnya, apakah itu tidak termasuk dengan mencampur adukan mazhab Ustaz? Oh, beda. Tadi kan saya ceritakan, ada talfik. Talfik itu saya contohkan kenapa ulama mengharamkan. Yang paling gampang contohan aja, contoh perkawinan. Perkawinan gampang. Mazhab Syafi'i mengatakan rukun nikah itu adalah pernikahan, perkawinan. Fikih munakahat ya Ustaz ya. Misalnya yang gampang ditangkap nih masalah perkawinan. Yeah. Terutama yang belum kawin lah cepet nangkap. Iya. Ya masih banyak Ustaz, alhamdulillah. Imam Syafi'i mengatakan dalam pernikahan itu wajib ada wali. Oh, nikah. Lalu kemudian mazhab Maliki itu dalam pernikahan yang menjadi syarat utamanya adalah boleh tidak diumumkan, tidak perlu saksi, tidak perlu saksi. Di Abu Hanifah itu nggak perlu wali. Di Syafi'i itu saya agak lupa apa yang tidak perlu saksi, tidak perlu wali, tidak perlu tidak perlu diumumkan. Tidak perlu diumumkan. Orang yang kan gini, kenapa di dalam Malik itu di dalam Syafi'i tidak perlu diumumkan? Karena sudah ada saksi. Syarat yang lainnya kan gitu ya. Ada wali. Kenapa di Maliki itu nggak perlu wali, karena dia ada kewajiban mengumumkan. Di samping ada syarat yang lainnya. Lalu kenapa di Abu Hanifah perempuan bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali? Kenapa? Karena perempuan dianggap dewasa. Tapi syarat lain tetap harus ada saksi dan sebagainya. Cuman pendapat-pendapat yang enak itu diambil ya, dijadikan satu. Hanya nikah nggak perlu pakai wali, nggak perlu diumumkan, perempuan bisa menikahkan sendiri. Kan gitu. Akhirnya di kamar berdua kan sah, gitu. Karena taufik, kan gitu ya. Nikah nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak perlu diumumkan. Udah berdua saja ke kamar. Saya nikahkan diri saya kan dengan Anda, kan begitu. Udah sah. Kenapa? Itu menurut mazhab talfik. Karena mengambil satu potong dari pendapat ulama tersebut. Ini yang kemudian talfik haram karena mengambil enaknya saja gitu. Hanya mengambil enaknya saja. Itu namanya taufik. Satu aspek tapi diambil enak-enaknya. Tapi kalau yang pindah mazhab bukan seperti itu. Misalnya gini, kalau nikah ya satu paket itu mazhab Syafi'i. Ada wali, kan gitu ya? Ada wali, ada saksi, harus diumumkan, ada mahar, kan itu ya? Ada mahar, kan gitu, satu paket. Harus ikut Syafi'i, jangan separuh Maliki, separuh Syafi'i.
Kalau dia saya pengen ikut mazhab Maliki aja lah, di satu paket harus diumumkan, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, tapi harus ada saksi, kan begitu, misalkan satu paket. Jadi kita pindahnya mazhab itu satu paket, bukan potong-potong. Kayak misalnya di dalam konteks sholat, mulai dari wudhu, Syafi'i, sholatnya juga Syafi'i, batal wudhunya juga Syafi'i. Bahkan mulai dari air Assalamualaikum harus Syafi'i. Jadi satu paket ya, bukan mencampur adukkan. Kalau yang kayak gitu namanya bukan mencampur adukkan. Gitu. Gimana? Ya, Ya. memang harus paket saja, jadi tidak bisa diambil yang enak-enaknya saja gitu ya. Iya, ya betul. Ya Ustaz, terus kalau misalkan Ustaz ya tadi kan mengambilnya secara keseluruhan gitu ya dalam satu ibadah misalkan. Terus kita tadi nikahnya mungkin ikut Imam Malik, kemudian sholatnya Imam Syafi'i gitu. Apa itu juga masih dibolehkan Ustaz? Selama tidak sepotong-sepotong tadi Ustaz? Ya, pokoknya selama satu paket nggak masalah. Itu tidak masuk dalam kategori talfik. Misalkan satu paket pernikahan, ya tentunya satu paket dengan model perceraiannya juga. Tapi nyaris di dalam pernikahan ini tidak banyak perbedaan dalam hal di akhirnya, tapi di awalnya ada perbedaan. Jadi nggak masalah. Ini nikahnya sampai ke cerainya nggak masalah. Cerai beda, tapi dicerai para ulama tidak banyak berbeda. Tapi kalau di dalam sholat, paket wudhunya dengan paket batalnya harus satu paket. Bahkan di sholatnya juga harus satu paket dengan wudhunya. Jangan sampai sholatnya ala mazhab Maliki, wudhunya mazhab Syafi'i. Atau sholatnya mazhab Wahabi, lalu batalnya mazhab. Itu satu paket. Ya. Gitu? Ada yang lain? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Ustaz, ini saya mau nanya tentang bab mahzab. Jikalau yang bab fikih munakahat, bagaimana tentang cara ini bab wudu Ustaz ya. Ini kita mau sholat dengan istri ya Ustaz ya. Kemudian kan kalau mazhab Syafi'i itu kalau bersentuhan bersalaman dengan istri walaupun sudah nikah itu batal Ustaz ya. Itu betul. Bagaimana Ustaz? Apa penjelasannya bagaimana Ustaz? Ya iya memang batal. Memang batal. Menyentuh istri itu batal. Membatalkan ya. Batalkan wudu. Ya kalau nanti mau sholat lagi ya wudu. Wudu lagi Ustaz ya? Wudu lagi. Cuman pernah ini Ustaz, mohon maaf, belajar tentang kita tentang bab fikih Syafi'iyatun Najah, di situ wudunya kalau umpamanya nggak mau batal, apa maksudnya wudunya nggak batal kalau selang-selang istri, rambutnya harus dibasahin semua, apa benar Ustaz? Enggak juga. Nah, gini. Jadi ini ya, itu masalah dalam wudu, ini memang fikih itu menjadi karena kita banyak yang apai dalam hal ini. Wudu itu ketika dia wudu batal, memang afdolnya itu rambut bukan dibasahin semua Mas, diusap begini. Oh, iya. Usap, ini basah lalu diusap. Bukan ini digebur, ini bukan. Karena masalah wudu itu wamsahu biru'usikum. Ayat awalnya dan usaplah, bukan faghsilu ru'usakum. Bukan mandilah kamu, bukan. Tapi wamsahu biru'usikum. Jadi usap. Kalau mewajibkan dibasahin, itu bid'ah itu. Menyalahi Quran itu. Perintahnya itu adalah Astagfirullahaladzim. Itu bid'ah itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Sunahnya adalah memang ketika dari batal, itu adalah di semuanya. Tapi kalau tajdidul wudu, tahu tajdidul wudu ya? Yes, Ustaz. Enggak batal
tapi karena lama menjelang waktu sholat, misalkan di maghrib, karena ngaji sampai kemudian nanti jam 9 mau sholat isya, ini belum batal, masih punya wudhu. Nah, tapi rasanya biasanya mau sholat itu wudhu kurang mantap, lalu Anda melakukan tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Ketika tajdidul wudhu nggak apa-apa, sedikit pakai mazhab yang minimalis nggak apa-apa, mazhabnya Imam Syafi'i nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan wajib tadi untuk bahasa, ini bukan wajib ya. Iya. Ya. Kamu udah beristri kan? Ya boleh. Sudah. Sudah beristri, Sudah, Pak. Udah bertujuh, Pak. Oh, udah bertujuh. Iya, iya. Iya, Pak. Saya tuh baru sadar kalau umpamanya buku kitab lagi bab wudu gitu ya, tentang fikih dalam kitab Sunnatun Najah, kalau sama istri kalau mau sholat ya batal gitu Ustaz ya. Jadi seharusnya diulang lagi wudunya. Diulang lagi ya. Iya, astagfirullahaladzim. Tuh, Snapdragon banget. Jangan sampai Anda merasa nyaman, merasa tidak batal, jangan begitu. Iya, siap Ustaz, paham Ustaz. Nah, yang penting selalu istiqomah dalam satu mazhab Ustaz ya, jangan ikut mazhab. Itu aja yang paling aman. Makanya ganti-gantian gitu ya. Kalau kita itu malas belajar, udahlah pakai mazhab Syafi'i aja, mazhab gurunya mazhab NU lah paling aman begitu. Siap, khair. NU insyaallah Ustaz. Yang lain. Yeah. Ini PC NU. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz, mantap. Kita percaya dengan kiai aja, udah cukup. Nah, oke, ini karena sudah 9:30, saya ingin menegaskan tentang tugas-tugas. Jadi tolong bikin makalahnya segera ya. Saya sudah ngirim Ustaz semalam. Ya, saya lihat ada, saya perpanjang lagi untuk 1 minggu. Oh iya. Untuk bikin makalah karena saya lihat masih banyak yang belum ngirim. Tolong yang kawan-kawan semua yang ini yang sudah ngirim itu, tadi ada 6 orang. Saya untuk 6 orang itu saya lihat dulu. 6 orang ini siapa? Itu artinya nanti suatu saat kita akan diskusi melalui Zoom ini. Jadi ada presentasi, tapi presentasinya karena melalui Zoom, jadi harus bisa secepat mungkin, sederhana, cepat, bisa selesai. Jadi jangan dibaca. Kalau dibaca nanti ngabisin waktu. Ini saya lihat di sini Dewi Robiatul Adawiyah nih ya. Sudah ada belum? Sudah ada nih ya. Sudah dikirim. Kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Ahmad Farhanuddin. Tolong Ahmad Farhanuddin juga. Sebentar. Ini memang Anda tugasnya di kelompok Mazhab Zahiri. Dewi Robiatul Adawiyah sama Farhanuddin. Iya, Pak. Emang di Mazhab Zahiri ya? Iya. Kan di dalam silabus itu kan ada nggak Mazhab Zahiri? Kayaknya nggak ada deh. Istimewa hukumnya itu. Oh iya ada ya. Oh iya ya. Hukum di mazhab Hambali. Ada. Oh ada ya, ada. Oke. Ada. Itu tolong nanti yang Farhanuddin juga mengupload ini ya, biar kelihatan. Terus apa lagi ini? Rizal Alfaris, karakteristik metode istinbat. Oke. Misalkan ini sama Abdurrahman sama Ika Sastra. Tolong Abdurrahman sama Ika Sastra ngupload hal yang sama. Biar terekam Anda punya nilai di sini nanti. Sudah menyerahkan makalah. Jadi satu kelompok itu semuanya mengupload ya. Ya. Ini baru 2 nih yang saya lihat. Kelompoknya Rizal tadi sama Robiatul Adawiyah. Tolong ya, yang lainnya ya. Saya udah kirim juga Pak. Di nguploadnya di yang membuat maka perbandingan mazhab ya. Pak. Yang udah ngirim juga Pak kelompok. Di ruang itu. Jangan di ruang lain.
Ya, saya juga mengirim Pak Ustadz di tugas yang Bapak Saryono ini ada Saryono nih. Saryono udah ada. Tarya Sasmita ini ada. Sama Kristilani ya. saya Siah. Mau Kristilani yang Siah. Tolong nih temennya di tim di Kristilani siapa aja nih kelompoknya nih? Sudah, Pak. Neneng Sujawati. Ya maksudnya Neneng ngupload ini juga. Neneng, Yati, Putra Zakaria. Kok banyak amat sih kelompoknya? Hanya Pak Ustadz, itu yang nggak dapat tema Pak Ustadz. Ya jangan ngumpul di ini, mungkin 3 orang aja. Oh iya, pindah itu bisa kelompok 1, Ustaz. Iya, Ustaz. Atau cari makalah yang lain juga nggak apa-apa yang agak berbeda. Kelompok 1 baru 2 orang, Ustaz. Nah, misalkan begitu tambah 1. Iya. Ya. Jadi gitu kira-kira. Ini maaf Pak Kiai. Untuk Tarya Sasmita udah ngirim belum Kiai? Ya, Udah. lihat dulu. Tarya Sasmita. Ini Riza Fauzi apa nih? Oh, ini tugas nih. Tugas nih bukan ya? Salah masuk Riza Fauzi ya? Untuk makalah Kiai. Nah, si ini Tarya Sasmita nih ada apa enggak nih? Saya enggak ada nih. Dianggap enggak ada jangan. Tarya Sasmita istimbat hukum Ini ya. Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini, ya. Imam Syafi'i ini sama Saryono sama Rita Suprihatin. Saryono sama Rita Suprihatin ngupload juga ya di tugas ya. Baik, Pak. Oke. Jadi semuanya begitu. Jadi masing-masing itu Kiai ya. Masing-masing upload itu aja. Dan Farid juga selesai. Maksimal pokoknya kelompok 3. Nanti kalau setelah dibagi 3 yang nggak kebagian siapa nanti saya kasih tugas siapa yang tidak kebagian tolong sampaikan. Informasinya saya kasih kerjaan untuk mencontoh tarjih ya, mentarjih pendapat ulama. Misalkan tadi masa yang menyentuh perempuan atau masalah mengusap kepala, ada tarjih nanti itu. Ya gitu ya. Ada yang lain? Ya. Gimana Mas? Terkait makalah saya, itu kebetulan kan untuk mencari tentang rukun dan syarat, cuman 4 mazhab, kemudian berikut dalil yang digunakan. Agak kesulitan juga, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, ya? Judulnya apa? Judulnya? Sebentar. Makalah keberapa kan? Makalahnya keberapa kan? Ke-9. Ke-9. Apa sih 9? Yang mempraktekkan mazhab itu ya? Betul, Ustaz, tentang rukun dan syarat sholat, Ustaz. Rukun. Oh, ini. Mas lagi Mas. Yang rukun. Kenapa? Kenapa susah? Tapi banyak itu. Anda buka misalkan Ibnu Rushd ya. Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid, banyak itu. Anda bisa buka terjemahannya juga banyak itu Ibnu Rushd ya. Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Anda bisa juga cari terjemahan fikih sunnah ya. Fikih sunnah itu juga ada sebagian pendapat ulama-ulama, cuman tidak ada tarjih. Tapi kalau misalkan di Ibnu Rushd ada tarjihnya. Gampang itu mah. Ya itu kayak contoh tadi, kan gini, rukun sholat itu ada berapa? Kan ada yang mengatakan cuma 7. Ada yang mengatakan sampai 17. Ya, ada yang 14, itu 11. Jadi ya itu dijelaskan satu-satu. Iya, kenapa begitu? Oke ya, gitu ya. Ya, Ustaz. Karena anak saya sudah rela, udah masanya jam 7. Tanda-tanda Ustaz. Harus. Ustaz. Ini 19 orang yang hadir di hari ini sampai
pertemuan terakhir. Ya. Ada 19 Ada Sat. orang. Ada tadi Hamdi nggak bisa masuk Sat itu Sat. Masuk nggak bisa? Iya, passwordnya udah ini juga. Sinyalnya kayaknya sulit di sana. Padahal kan Masih di kampung. teman-teman kan orang di kampung kan ada yang di kampung mana? Asik ya. Di Brebes. Bagus. Mungkin di ini di perkampungan pedalaman mungkin. Jauh dari Tadi udah dicoba berkali-kali Sat. Paling ini Nggak bisa, paketnya. nggak masuk Sat. Paket Berbes. Nah, anjing set sedikit. Alhamdulillah saya udah nyampe rumah Ustaz, pakai wifi. Kalau masih di kampung main nih susah juga. Ya. Oke gitu ya. Ya, maaf. Terima kasih Ustaz. Kiai, maaf. Hari ini dengan sama-sama baca Halo. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallah. Tolong host diakhiri. Apa? Insan dikeluarkan ya. Subhanallah. Bisa ngeluarin karena posnya bukan. Ya, Pak. Ya, Sat. Dikeluarkan semuanya. Kita akhiri. Ya. Baik. Ya kan bisa keluarkan. Kali mau langsung dulu. Oh, Bang Haji udah berdekat tuh Bang Haji itu. Sama langsung keluar enggak? Iya, keluarin dulu Bang Haji. Makanan keluarin dulu. Ada karena saya Pak Haji. Subur banget Pak Haji. Ya, untuk pertemuan minggu depan siapa yang maju? Ini kelompok apa baru? Kita lihat kondisi, bisa jadi kita diskusi. Ya. Bisa diskusi, bisa jadi nanti apa namanya? Saya tunjuk nanti kalau misalkan sudah dianggap. Oh gitu, jadi Kiai yang menentukan nanti untuk pertemuan yang akan datang. Kita lihat kondisinya nanti ya. Baik ya. Oke ya. Baik Kiai. Terima kasih. Ayo sana sebentar nih bocahnya udah rewel. Ramadan. Apa namanya? Keluarkan Kiai. NWT karena ini rekaman biar ada. Oh gitu. Ya, sebentar. Bisa ngopi dulu. Wah, ini rupanya masih belajar ini.